Pemirsa, hingga malam ini janji kelompok peretas Brain Chipper untuk memberikan kunci enkripsi data PDNS yang dibobol tak kunjung dipenuhi. Apakah pemerintah lagi-lagi dipermainkan oleh hacker? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi, dan pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Selamat malam, Pak Alphonse, Pak Bobi. Malam Sylvia. Selamat malam, Mbak Sylvia. Pak Alphonse. Baik, oke, terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Pak Alphonse, saya ke Anda dulu. Sampai sekarang kita belum dengar Brain Chipper itu memenuhi janjinya untuk memberikan kunci enkripsi data PDNS yang dibobol. Apakah ini kita calon-calon kena prank atau PHP, Pak Alphonse? Iya nih, saya sebenarnya sangat berharap. Jadi saya juga udah janji kasih bikin statement. Kalau mereka kasih, aku akan donate ke mereka. Tapi ya lu mesti kasih dulu kuncinya dan dites oleh Kominfo. Kalau bisa decrypt, oke, aku donate. Aku akan koordinat teman-teman untuk donate juga. Tapi ya lu mesti kasih dulu dan bisa terbukti. Tapi sampai saat ini belum. Ya kita assume itu waktunya Eropa Timur lah. Umumnya kan dari sana. Jadi waktu 24 jam hari ini masih hari Rabu sampai jam 6 pagi lah, kalau jam 6 pagi besok hari Kamis tidak ada key yang dirilis, ya kita bisa assume bahwa ya dia sudah melanggar dari komitmennya. Saya sempat email dia dan saya dapat email konfirmasi dari dia bahwa saya emailnya hari Selasa, are you sure you want to release the key June 3rd 2024? Dia bilang yes, we will release this key tomorrow, artinya hari ini. Tapi ya kita ya tunggu saja, kita lihat nanti kalau hari Kamis jam 6 nggak ada, ya udah, artinya dia nggak komit. Tapi sebenarnya ini merupakan satu ketidakkonsistenan, dan dia sudah state itu di dalam websitenya dia, itu nanti akan menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi ini yang sebenarnya akan menjadi sangat dihindari oleh pembuat ransomware, karena jika mereka mengeluarkan statement dan tidak bisa dipercaya, ya orang tidak akan mau transfer uang ke misalnya ke Bitcoin-nya, nanti belum tentu dikirim key-nya. Dan komunitas ransomware ini akan memberikan tekanan besar kepada Brain Cipher ini kalau mereka tidak memenuhi komitmen ini. Oke, dalam notifikasinya kemarin itu kan memang tidak disebutkan ya Pak Alphonse jam berapa kunci enkripsi itu akan diberikan, cuma dibilangnya hari Rabu, tomorrow. Dan ternyata ada juga ketika kita masuk ke dark web, situs dark web itu ada countdown timernya yang tulisannya 3.100 sekian hari. Apakah artinya besar kemungkinan kunci enkripsi itu tidak akan diberikan dalam waktu dekat atau bahkan tidak akan diberikan sama sekali? Tergantung pada komitmen dia pada kata-katanya. Jadi email yang dia balas ke kita pegang dan kita capture dan kita simpan. Dia bilang bahwa dia akan rilis hari ini. Jadi dari kemarin dia bilang tomorrow, ya kan? Kalau dia nggak rilis, ya udah, dia nggak komit, dan artinya dia nggak bisa dipercaya. Kalau begitu kita tidak perlu bernegosiasi dengan pembuat ransomware, khususnya si Brain Cipher ini. Nah, kita lihat saja, kita masih mau melihat sampai batas waktu yang ditentukan. Ya kalau memang itu tidak terjadi, ya we have to live life goes on lah gitu. Jadi kita ada data dari sebelum bergabung ke PDN, masing-masing lembaga pasti ada datanya. Lalu waktu mereka bergabung sampai 20 Juni waktu di-encrypt itu datanya kemudian dienkripsi dan tidak bisa diakses. Tetapi sebelum dia bergabung, ada kan 1 Januari 2024 bergabung, artinya sebelum 1 Januari datanya masih ada di masing-masing lembaga, itu masih bisa. Kita rebuild aja, kita rebuild dari nol dengan cacat ada data yang hilang itu, kita terima itu. Dan saya sarankan data itu jangan di-delete, jangan dibuang. Data itu tolong disimpan, di backup, karena kalau misalnya suatu saat apakah pembuat ransomware tertangkap, atau menurut perkiraan saya dalam lebih kurang 5-10 tahun enkripsi Brain Cipher ini akan bisa kita pecahkan karena adanya kuantum dan teknologi AI yang harapannya sangat besar bisa memecahkan hal ini. Oke, Pak Bobi, kalau Anda lihat terlepas nanti janjinya itu dipenuhi atau tidak dipenuhi, apakah ini sama-sama memperlihatkan kegagalan pemerintah? Mau itu janjinya diberikan, kuncinya itu sama-sama juga memperlihatkan kegagalan pemerintah, tidak diberikan juga memperlihatkan kegagalan pemerintah? Ya, betul Mbak Sylvia. Paling utama adalah
kita harus sama dulu bahwa namanya hacking itu adalah kriminal. Jadi tidak usahlah percaya dengan namanya janji dari kriminal ya. Kita harus memiliki kemampuan sebagai negara berdaulat untuk bisa melakukan penanggulangan terhadap serangan-serangan dari kriminal-kriminal seperti hacker ini. Ya memang sedih juga kalau kita melihat ya, sampai berhari-hari ini belum selesai. Tapi yang saya dan kami mendapatkan informasi setelah dari rapat Menko Polhukam, penanggulangan terhadap data center ini sudah bisa dilakukan dengan menggunakan apa istilahnya itu cold data dari Batam dan juga diurai lagi dari masing-masing institusinya. Jadi kita harus bergantung kepada kemampuan pemerintah yang melakukan istilahnya forensik audit dan juga mencoba merecovery data ini sendiri tanpa perlu kita menunggu lagi janji-janji, apalagi dari kriminal ya, namanya juga kriminal, tidak usah dipercaya kalau menurut saya dan tidak perlu ditunggu lagi. Anggap saja itu sudah walaupun belum divalidasi itu betul atau tidak ya, apakah itu benar hacker yang benar, tapi kita sebagai negara ya kita harus mulai membangun kekuatan sendiri. Apalagi ini serangan itu tadi kan sudah dilakukan juga di berbagai negara, ada kalau tidak salah itu berapa persen success rate-nya, dan kita tidak usah perlu lagi menunggulah 3.100 hari atau tinggal sekarang pemerintah bisa recover atau tidak, itu saja. Kalau tidak bisa juga recover ya harus ada yang bertanggung jawab. Iya. Pak Alphonse, saya kembali ke Anda. Kalau Pak Bobi mengatakan kriminal ya tidak usah dipercayalah. Jadi apakah sejak awal ketika ada permohonan maaf dari Brain Cyber ini dan janji untuk memberikan kunci enkripsi data PDNS secara cuma-cuma, apakah sejak awal ini adalah hal yang janggal? Saya pernah beberapa kali negosiasi dengan pembuat ransomware, tetapi kasusnya berbeda. Waktu itu ada rumah sakit anak, lalu kita bernegosiasi, ada website dan database dari karya disabilitas yang dienkrip. Lalu mereka minta bantuan saya untuk dekripsi. Tentu saya nggak bisa dekripsi karena memang tidak memungkinkan. Tapi saya kontak si pembuat ransomware. Saya bilang, kamu ini mengenkripsi situsnya karya disabilitas dan mereka susah payah membuat data ini. Kamu enkripsi, mereka nggak bisa dapat kerjaan. Waktu itu untuk lowongan kerja mereka membuat itu satu CV aja bisa 8 jam, 10 jam satu anak. Ada ratusan CV kamu enkrip, kamu ini gimana? Kamu masa tega melakukan itu? Dia lihat, oke, dia mana buktinya? Kita kirimin file yang di encrypt, kita kirim, dia balikin data dekripsi, oke, besoknya dia kirim, ini kuncinya, silakan kamu dekripsi, dan dia kasih tahu, ini celahnya di sini, kamu tolong diupdate patch-nya, di-super di sini. Jadi itu ada, itu kita alami sendiri, dan kita ada bukti semua kita capture, dan itu sempat juga diberitakan di media. Nah, tapi saya nggak tahu, makanya saya berpikiran positif, bahwa oke, kalau lu udah ngomong, komit, gua komit. Tapi kalau kamu ngomong nggak komit, ya sudah. Kita life goes on. Kita jalani dengan apa yang kita katakan tadi. Jalani pakai data yang sebelum masuk PDN kita jalan tadi nggak apa-apa. Sambil nunggu datanya tolong disimpan. Yang di-encrypt ini tolong disimpan, jangan dimusnahkan. Oke, baik. Terakhir ya untuk Pak Alphonse, karena Pak Alphonse tidak bisa berlama-lama bersama kami, ada pesan Pak dari Brain Cyber ini agar pemerintah itu lebih paham betapa pentingnya untuk investasi membiayai industri ini, maksudnya keamanan siber ya, dan juga merekrut spesialis yang berkualifikasi. Apakah menurut Anda itu adalah dua akar masalah utama yang menyebabkan keamanan siber kita kerap dibobol? Itu sebenarnya standar. Jadi masalah yang harus diatasi adalah standarnya udah ada. ISO 27001, standar pengelolaan data center semua. Nah, yang menjadi masalah adalah kedisiplinan kita untuk maintain. Jadi sama kita lihat di Asian Games, kita waktu bikin GBK tuh bagus sekali, ya kan. Hari ini kita ke GBK, mau dulu ada air minum yang dari ini bisa langsung minum. Hari ini jangankan air minum mati semua, WC-nya pun tidak di-maintain. Waktu kemarin saya ikut konser, kamar mandinya tidak terawat. Jadi kita ada masalah dengan maintenance. Jadi itu kita perlu mengubah cara pandang kita, mengubah gaya hidup kita, mengubah cara kita memandang data gitu loh. Jadi itu butuh maintenance. Jadi security itu is maintenance. Jadi seperti kamu diet. Kamu tahu kalau makan gula, makan karbohidrat, kalau banyak ngemil itu bikin kamu gemuk. Kamu berusaha untuk diet, 2 minggu kamu bisa, tapi minggu ketiga balik lagi, biasanya kamu gemuk lagi. Sama seperti security, kamu harus mengubah. Kalau nggak mengubah, kamu nggak akan aman. Jadi itu yang perlu kita sadari.
Oke, baik. Terima kasih Pak Alfons sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Silakan melanjutkan kegiatan berikutnya. Pak Terima Bobi, kasih, Pak saya Bobi. lanjut lagi ke Anda. Oke, Pak Bobi, saya lanjut lagi ya. Hari ini ada pernyataan dari Presiden Jokowi yang ditanyai wartawan soal isu PDNS 2 di Surabaya yang dibobol. Kita simak dulu pernyataan dari Presiden Jokowi berikut ini. Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak Bobi, kejahatan siber memang menyerang juga negara-negara lain, tidak hanya Indonesia. Tapi apakah fakta itu bisa membuat kasus yang terjadi di Indonesia ini dimaklumi? Betul sekali, Mbak Sylvia. Itu yang saya rasa walaupun memang secara bijak Presiden ini kan tidak ingin ada atau mengkambing hitamkan. Tapi saya yakin ini harus dicari siapa yang paling bertanggung jawab. Kalau misalkan memang semua protokol, semua Perpres itu sudah dijalankan, undang-undang sudah dijalankan, kita masih kebobolan juga, yaitu seperti kriminal kan, kita sudah punya instrumen negara, kita punya polisi, kita punya pendidikan akhlak, tapi kriminal tetap terjadi, yaitu memang sudah ada urusan penindakan dan tindak lanjutnya dalam upaya penanggulangannya. Nah, ini sekarang kita lihat kalau dari bahasa yang kemarin itu kan, karena ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Seperti yang paling fatal itu kalau tidak ada data centernya. Nah, memang undang-undang PDP ini belum membuat sanksi terhadap pengelola data di lembaga publik atau di lembaga negara. Nah, ini yang saya rasa perlu untuk disegerakan. Badan pengawas data pribadi ini dengan amanat undang-undang itu perlu ada dengan cepat. Lantas juga bagaimana penegakan hukumnya. Dan kita lihat berkali-kali ada kebocoran data ini tidak ada yang ditindak. Pelakunya tidak pernah masuk di dalam ranah pidana. Nah, ini dalam hal apalagi ini negara, apakah ini sudah patut dimaafkan atau perlu ada yang bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang atau yang ada kelalaian, ini nanti dalam forensik audit hasilnya harus diumumkan kepada publik. Karena data yang bocor ini bukan data yang masyarakat itu secara voluntary atau sukarela mengisi, ini adalah data yang mandatori masyarakat harus isi. Nah, kalau misalkan data tersebut itu di tangan atau tidak ditangani dengan baik, padahal itu tadi disampaikan Pak Alfons, standarnya sudah ada, protokol keamanannya harusnya sudah ada, tapi itu tidak dijalankan, artinya ada kelalaian. Nah, kalau kelalaian kan pasti ada konsekuensinya, apakah itu ada sanksi ataukah memang ada pidananya. Baik. Pak Bobi, berkali-kali Anda katakan harus dicari siapa yang paling bertanggung jawab atas hal ini. Beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan Menko Polhukam mengatakan sudah ditemukan biang keroknya. Ternyata ada user internal yang salah memasukkan password sehingga akhirnya masuklah ransomware ini. Apakah bisa ini dikerucutkan hanya persoalan kesalahan dari satu oknum saja? Atau ini, mohon maaf, ini persoalan atau kesalahan dari pimpinan, dari atasan yang lebih besar lagi hanya dibandingkan dengan satu oknum internal kecil? Ya, kalau dalam wilayah penegakan hukum kan itu pasti ada subjektivitas dan objektivitasnya. Nanti kita sebagai publik dan kita juga sebagai perwakilan dari publik juga harus melihat apakah itu jangan sampai itu tadi. Kalau Presiden kan jelas tidak ingin ada kambing hitam. Ini adalah masalah bersama, tetapi masalah bersama tentu ada yang tanggung jawab. Jangan sampai nanti ya itu tadi kok karena remeh-temeh asal ada yang diadili ini bisa, ataukah ini memang secara grand design memang ada suatu kelalaian, tidak memasukkan opsi backup center itu hanya sebagai opsi, bukan sesuatu yang mandatori. Kenapa itu tidak ada di dalam KAK atau kerangka acuan kerja? Nah, ini yang
perlu audit forensik yang secara menyeluruh, sehingga nantinya ini adalah bahan untuk kita mitigasi resiko ke depan. Dan paling utama adalah untuk identifikasi masalah kurangnya di mana, sampai ini terjadi berulang-ulang, sampai ini tidak bisa ditangani, tidak ada satupun pelakunya bisa ditindak. Nah, ini sebagai negara sesuatu yang sangat berbahaya, bukan hanya untuk menyalahkan untuk hal yang istilahnya itu levelnya level rendah lah. Baik kalau begitu. Pak Bobi, terima kasih atas waktu Anda di program Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.